Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita di saat pandemi itu banyak hal yang harus kita lakukan. Di satu sisi kita harus sehat, di satu sisi kita harus jaga imun. Di samping kita ini ada Pak Purwanto, dia sebagai yang lebih ahli dalam bidang menjaga imun dan kesehatan kita. Kita akan dengar pemaparan dari Pak Purwanto gimana caranya berolahraga di saat pandemi seperti ini. Sebelumnya Pak, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau saya dalam keadaan sehat tapi belum tanggal 20. Gimana Pak untuk menjaga supaya badan kita sehat di saat pandemi ini, terus bagi anak-anak kita atau semualah yang menyimak pembicaraan ini. Mohon maaf ini buka masker ya supaya caranya lebih enak lagi. Ya memang di masa pandemi ini kita banyak disulitkan dengan berita-berita. Tentunya berita itu ada yang menggembirakan, ada juga yang membuat kepanikan. Nah ini yang membuat kepanikan itulah yang akhirnya melawan imun kita. Imun kita agak terlawan oleh berita-berita kepanikan. Sebab dengan adanya kepanikan kita bisa stres. Akhirnya dengan stres dengan sendirinya virus-virus gampang masuk ke tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi lemah. Nah kemudian untuk saat ini memang kalau dilihat kondisi kita masih bisa dikatakan serba susah, tapi kita harus bisa membuat diri kita harus sedar, jangan mengikuti arus dengan berita-berita yang COVID semakin tinggi, pandemi ini yang semakin mengerikan gitu kan. Kalau berita harian itu kadang-kadang lonjakan-lonjakan yang terpapar itu lumayan membuat kita ngeri gitu. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa menahan laju itu terhadap diri kita. Maka saya ada sedikit tips olahraga di saat pandemi. Di saat olahraga itu di kapanpun harus kita lakukan, itu untuk menjaga kebugaran. Kebugaran itu adalah suatu imun yang sangat luar biasa. Ya. Itu jadi kita harus melakukannya karena WHO sendiri, Badan Kesehatan Dunia sendiri itu menyampaikan bahwa healthy home atau sehat di rumah. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan tetapi kita tidak banyak keluar rumah? Ada yang banyak menggunakan alat, misalkan kita ada track yang untuk di rumah dan sebagainya. Wow, itu tapi alatnya mahal. Nah, yang murah meriah kita bisa melaksanakan di tempat yang sempit pun kita bisa melaksanakan. Itu banyak sekali untuk menjaga kekebalan tubuh kita terhadap virus-virus, kemudian kebugaran kita. Nah, yang mungkin sedikit saya sampaikan, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang di rumah bisa laksanakan sambil tiduran, bangun tidur. Ya, pertama peregangan dulu Pak Dedi, peregangan dulu, jangan langsung bangun tidur langsung olahraga, ototnya kaget gitu kan. Kalau saya bangun tidur langsung mandi, itu. Tidak lupa gosok gigi. Nah, kemudian di situ bangun tidur kita ya nguliat sedikit, enak stretching itu namanya sebetulnya. Baru gerak-gerakan sedikit, ada pergerakan ya seperti pemanasan segala macam. Geleng kanan, geleng kiri kepala, kemudian putar kepala dan sebagainya, tangan, stretching, ya, baru stretching depan, atas, belakang dan sebagainya, samping. Nah, baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga kita, yaitu yang mudah dulu kita lakukan set up sambil tiduran, baring duduk lah, gitu. Set up itu ya lakukan antara setengah menit istirahat atau 1 menit istirahat dulu. Dan menit berikutnya cukup 5 menit juga lumayan tuh kesehatan itu.
5 menit itu bisa kita 1 menitnya bisa mencapai 30 kali sit up. Yang kedua, setelah itu ada gerakan lagi, yaitu kalau bahasa Sundanya mah apa tadi, spintrong atau skipping gitu ya, loncat tali gitu. Nah, itu kan enak, loncat tali. Itu tidak memerlukan media atau lahan yang luas, tapi cukup di kamar tidur kita, di ruang tamu dan sebagainya. Tapi ingat, kalau di ruang tamu jangan sampai kena lampu, pas enak lampu petak gitu ya. Hancur lah lampu gitu. Nah, itu yang kedua. Atau yang berikutnya loncat tali. Tadi ada sit up. Ada yang suka tidak banyak gerak, tetapi di sana membuat imun kita kuat. Kalau kita bisa, yaitu yoga. Kita olahraga yoga. Yoga itu kita butuh konsentrasi, tetapi tidak butuh pergerakan yang signifikan. Hanya konsentrasi aja, konsentrasi penuh itu kita bisa yoga. Nah, itu ada beberapa yang di rumah Pak Deddy gitu. Jadi di rumah, di kamar, di tempat tidur kita bisa laksanakan yoga pun demikian. Gitu. Ini ada pertanyaan Pak, katanya sama nggak stretching dengan muliat? Ini siapa yang nanya ini? Oh gitu ya. Stretching itu kan gitu Pak ya, orang muliat itu. Pada dasarnya muliat, itu bahasa Sunda, menggeliat ya. Menggeliat itu adalah mengulur otot-otot kita, ya, mengulur otot-otot kita. Kita kan gini, ya kan melihat gitu gerakannya, gitu kan. Kan sama dengan stretching. Jadi menselaraskan otot kita untuk melakukan gerak berikut. Nah, itu kalau yang di dalam tadi. Dimanapun sebelum olahraga lebih baik kita lakukan stretching dulu. Jangan langsung cedera otot itu Pak Deddy. Otot robek dan sebagainya, itu kejadian karena kita tidak melakukan pemanasan atau stretching terlebih dahulu. Itu yang di dalam ya. Maka ada pertanyaan yang lain. Ya, pertanyaan kejawab ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silahkan, nanti linknya bisa di-sharekan, bisa langsung dijawab kalau hari ini kalian menyimak. Kalau tidak nanti ada kuis juga nanti. Ada kuis nanti, ada rewardnya lah. Bisa apalah itu mah. Yang penting menarik. Nah, ini ada lagi yang nanya lagi, tulisnya gimana? Pak, saya kalau lagi PJJ kesel, itu badan teh gimana supaya badan jadi tidak kesel? Adakah olahraga sambil duduk? Ya, PJJ itu memang membuat kita bosan ya, karena olahraga, apalagi olahraga di kamar, olahraga pegang HP dan sebagainya. Kan olahraga itu biasanya gerak. Nah, kesel, bisa sambil duduk, ya, duduklah dan tenang. Kemudian kaki, ini duduknya di kursi tapi kaki julurkan ke depan. Kemudian kaki dibuat, nah ini kaki seperti ini ya. Diselonjorkan. Nah, diselonjorkan, dijulurkan. Angkat satu, tahan, turun ke bawah. Angkat satu lagi, tahan, turun ke bawah. Angkat dua-duanya, turun ke bawah. Tapi angkat, tahan, turun, gantian angkat, tahan, turun, dua-duanya angkat, tahan, turun. Lakukan itu 20 kali, insya Allah keringat akan ada yang bergerakan. Itu di dalamnya. Nah, kalau di luar harus ada, kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Minimal masker harus digunakan. Kemudian kalau bisa dengan kaos tangan ya. Kaos tangan. Nah, olahraga yang aman untuk di masa pandemi seperti ini, kita kalau futsal itu kan berbenturan dengan teman yang lain, berkumpul, susah untuk jaga jarak. Sepak bola juga demikian. Ada yang aman, santai, kita jogging atau ini yang sedang musim sekarang itu sepedahan. Sepedaan Pak Deddy ya. Pak Deddy sepedaan jangan dilaminating, jadi kantung, keluarin sepeda itu ya. Jadi bersepeda itu olahraga yang betul-betul jaga jarak. Karena kalau kita berdekatan, berkerumun, pasti tabrakan. Itu Pak Deddy ya. Harus jaga jarak, protokol kesehatan harus dipakai. Itu barangkali Pak Deddy. Iya.
banyak yang pertanyaan yang masuk, tapi berhubung waktu yang tidak memungkinkan, silakan saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan jawab secara langsung oleh Pak Purwanto lebih jelasnya, dan kalian bisa WA. Ya. Terima kasih Pak Purwanto atas waktunya. Sama-sama Pak Didi. Ya, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.